Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah romantis, kisah cinta daripada seorang raja yang paling jolim. Tidak ada lagi yang lebih kejam, yang lebih zalim daripada beliau, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Tapi walaupun begitu, ada juga sisi-sisi keistimewaan tentang cinta beliau, yaitu ketika menikah dengan istri tercinta, yaitu Asiyah, itu Siti Asiyah ataupun Sayyidatu Asiyah. Jadi pada waktu itu diadakanlah sayembara kontes kecantikan. Seluruh negeri itu dikumpulkan, anak-anak bagi yang wanita itu dikumpulkan dari seluruh penjuru dunia Mesir. Pada waktu itu kerajaan Fir'aun itu dikumpulkan seluruhnya. Kemudian diadakanlah kontes kecantikan, yaitu dengan dipoleslah seluruh wanita-wanita tersebut, dihadapkan kepada raja dan dipilih siapa nanti akan menjadi pemenang daripada kontes tersebut. Maka pada waktu itu jatuhlah pemenangnya kepada Asiyah. Jadi karena dia pemenang, datanglah Fir'aun untuk mengutus Haman ke rumah daripada ayah Asiyah. Datanglah Haman kepada ayah Asiyah ini. Wahai ayah Asiyah, engkau harus bersyukur. Kenapa? Karena anak anda itu, Asiyah itu, sudah memenangkan kontes kecantikan pada waktu kemarin. Jadi anak anda itu sudah memenangkan sayembara tersebut. Maka atas perintah Fir'aun, atas raja Fir'aun, dia ingin melamar anak anda, kata Haman. Maka jawaban ayah daripada Asiyah, kalau begitu datang aja kepada Asiyah, tanya aja ke Asiyah, kata ayahanda Siti Asiyah tersebut. Maka Haman pun datang kepada Asiyah. Wahai Asiyah, selamat, engkau sudah menang atas pertandingan kontes kecantikan yang sudah kita adakan kemarin. Maka Asiyah menjawab, ya, jadi sang raja meminta kepadamu bahwasanya dia itu melamarmu, kata Asiyah, kata Haman kepada Asiyah. Maka jawaban Asiyah itu, saya tidak mau dilamar dan saya tidak mau menikah dengan seorang raja yang mengatakan dia itu Tuhan. Saya tidak mau. Jadi karena dia tidak mau, tidak jadi dibawa. Maka pulanglah Haman ke istana. Kemudian dengan mengkabarkan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, itu si Asiyah tidak mau menikah dengan anda. Karena anda mengaku sebagai Tuhan, dia tidak mau. Maka Fir'aun marah. Kemudian dia panggil pengawal, wahai pengawal, pergi kalian ke rumahnya si Asiyah, seret ayahnya ke sini, bawa ayahnya ke sini. Maka pengawal pun pergi ke tempatnya si Asiyah. Kemudian dibawahlah ayah daripada Asiyah tersebut, dibawa ke istana. Kemudian di sana itu disiksa dan dicambuk. Jadi setelah disiksa baru dipanggil kembali Asiyah. Kemudian panggil, wahai pengawal, panggil si Asiyah, bawa dia ke sini. Setelah dipanggil, setelah dibawa ke istana, dia melihat ayahnya itu sudah disiksa. Tentu dia kasihan. Melihat tersebut, maka Fir'aun datang. Apakah engkau sudah mau menikah denganku? Kata Asiyah. Sebenarnya dia tidak mau. Tapi karena terpaksa, dia pun meminta syarat kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, aku itu mau menikah denganmu, tapi ada syaratnya, kata Asiyah. Apa itu wahai Asiyah, kata Fir'aun. Syaratnya ada 3. Yang pertama, anda itu harus membangunkan rumah yang mewah, rumah yang besar untuk ayahku, kata Asiyah. Tentu baginya itu sangat mudah karena itu raja. Raja itu tentunya kaya, apapun ada pada dirinya. Apa kata Fir'aun? Baik, saya menyanggupinya, kata Fir'aun. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua, kata Asiyah, kamu itu harus mengobati luka-luka ayahku ini di tempat yang paling istimewa di negeri ini. Jadi anda itu harus memberikan pengobatan yang paling canggih pada waktu itu kepada ayahku, kata Asiyah. Baik, aku akan melakukannya, kata Fir'aun. Kemudian yang ketiga, kata Siti Asiyah, wahai Fir'aun, aku mau menikah denganmu, tapi engkau tidak boleh menyentuhku sekalipun, dan kita tidak sekapar. Tidak boleh berhubungan dengan si Aisyah. Jadi itu syarat daripada kalau si Fir'aun laknatullah alaih ini ingin menikah dengan si Asiyah. Maka atas permintaan si Asiyah tersebut, Fir'aun pun pada waktu itu aneh juga, kok dia mau pula. Iya, kata Fir'aun, saya menyanggupinya. Walaupun tidak setempat tidur, walaupun tidak pernah menyentuh,
dia tidak mau. Ini ada hikmah bagi kita bahwa kalau seseorang itu sudah cinta, apapun akan dia lakukan, apapun dia akan mau. Jadi orang yang mencintai seseorang itu akan ditaatinya orang yang dicintainya. Ini kata yang dicintainya dia. Ini. Dan ini salah satu yang menyebabkan Musa alaihissalam itu selamat karena cintanya Fir'aun kepada Asia. Jadi ketika Asia ini karena sudah menikah dengan Fir'aun tapi tidak menyentuhnya, itu kan pada waktu itu Raja Fir'aun itu bermimpi bahwa dia itu akan akan binasa. Maka dia itu menanyakan perihal tersebut kepada para ahli-ahli sihirnya, para ahli-ahli peramal, bahwa akan ada anak-anak yang akan menumbangkan kerajaanmu. Jadi itu isi takwil daripada mimpinya Fir'aun. Maka dengan demikian disembelihlah seluruh anak-anak yang lahir pada waktu itu, disembelih. Ada yang lahir sembelih, ada yang lahir sembelih, ada yang lahir sembelih. Tapi pada waktu itu ada yang selamat, yaitu Musa alaihissalam. Dan ketika Musa alaihissalam itu selamat karena apa? Karena salah satunya adalah karena kasih sayang Siti Asia. Jadi ini kan peti daripada peti daripada bayi tadi, bayi Musa alaihissalam itu kan sampai ke tempat pemandian permaisurinya, yaitu Asia. Sampai di sana diambil oleh Asia, kemudian dibawa ke istana. Kalau seandainya si Fir'aun itu tidak cinta kepada Asia, maka tentunya bayi ini akan buang itu. Tapi karena Asia itu mengatakan kepada Fir'aun, wahai abang, ini kan anak kecil, itu nggak apa-apa, ini kan mungilnya nih, coba nih, mungil, imut, maka nggak usah, ini nggak tahu apa-apa, nggak usah dibunuh, biarkan aja. Coba kalau seandainya tidak karena itu, maka Musa alaihissalam itu sudah disembelih oleh Fir'aun laknatullah alaih. Jadi itu kisah daripada Fir'aun laknatullah alaih ketika ingin menikahi istri tercinta, yaitu Asia, Siti Asia. Siti Asia ini adalah salah satu istri yang paling solehah dan istri yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.